Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Putaran waktu, bilangan hari, pergantian siang dengan malam telah mengantarkan kita berada pada tahun 2022 dalam hitungan tahun Masehi. Orang yang Allah panjangkan umurnya adalah orang-orang yang juga dikurangi nikmat hidupnya. Makin panjang umur kita, makin lama kesempatan kita, makin berkuranglah nikmat yang akan bisa kita peroleh. Oleh karena itu, jangan sampai waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita hanya sia-sia saja. Ya'taraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muqridun. Bukankah waktu penghitungan amalmu sudah semakin dekat? Jatah umurmu terus berkurang. Kesempatan hidupmu makin hilang. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, kuburmu semakin dekat. Ajalmu telah menanti. Wahum bi ghaflatin muqridun. Tapi sayang, kebanyakan di antara kamu justru banyak yang bertambah lalainya. Umur, kesempatan, waktu justru makin sedikit. Tapi rupanya lalai dan mengulur-ulur waktu membuat segalanya sia-sia, sering kita abaikan begitu saja. Allah akan merubah nasib dan keadaan kita kalau kita mau merubah sikap dan perilaku kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan rubah nasib dan keadaan suatu kaum sampai mereka mau merubah apa yang ada dalam diri mereka masing-masing. Kalau kita ingin perubahan besar, kitalah yang harus memulainya. Oleh karena itu, di awal tahun ini momentum-momentum perubahan sebenarnya sedang menunggu waktu untuk kita setar. Banyak orang yang sukses, yang beruntung justru setelah mau hijrah, melakukan perubahan besar dalam hidupnya. Karena kita tahu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita perbuat, seluruhnya tetap akan kita pertanggungjawabkan, tetap akan diminta hitungannya. Allah mau bayar, Allah mau membeli dari apa yang baik yang kita telah perbuat. Bahkan kadang kita diajak untuk berpikir seperti pedagang. Kalau seorang bisnismen, pengusaha,
paling tidak kan jelas itu mana yang akan membawa untung, mana yang akan membawa rugi. Kalau modalnya lebih besar daripada untungnya, buat apa? Kalau pokoknya jauh lebih banyak daripada labanya, bukankah akan sia-sia? Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan bayar, Allah akan beli dari orang-orang yang beriman itu, anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, harta mereka, bi anna lahumul jannah, baginya, bagi mereka telah disiapkan bonus besar berupa sorga. Berarti ada transaksi. Allah mau membayar, Allah mau membeli, Allah mau menebus dari apa yang kita lakukan. Maka solat kita Allah bayar, puasa kita Allah bayar, infak kita, wakaf kita, Allah bayar semua. Persoalannya mau enggak kita? Saya ungkapkan satu kisah untuk kita semua yang cukup viral di awal tahun ini. Pak Haryanto, mungkin Bapak Ibu sudah lihat wajahnya dan sudah tahu sedikit banyak tentang dia. Pak Haryanto pensiunan TNI tahun 2002, 20 tahun yang lalu. Karena pangkatnya juga tidak tinggi, hidupnya juga sederhana, pas pensiun ya pas-pasan. Kalau dihitung untuk kebutuhan anak, kebutuhan keluarga, pas-pasan. Nah, kalau begitu-begitu juga tentu tidak akan berubah. Begitu dia terima SK pensiun di tahun 2002, Pak Haryanto membuat perubahan besar. Dia langsung jadi supir angkot, tapi bukan sopir-sopir biasa. Dia bawa angkot dari mulai pagi sampai menjelang pagi. Kalau seperti biasa tidak akan juga berubah. Dari pagi sampai lewat tengah malam. Dari satu angkot dia punya, kemudian bertambah 1, 2, 3, 4 sampai 5 angkotnya. Angkot yang 5 itu dia jual, dibelikanlah bus AKDV, lebih jauh traiknya. Kalau biasanya Lubuk Buaya Pasar Raya, paling tidak sudah bisa Padang Pesisir, Padang Simpang 4, antar kota dalam provinsi. Hari ini Pak Haryanto sudah punya 300 bus AKDP AKAP. Karyawannya sudah 2.000 orang. Dari mulai hampir nol dia mulai di tahun 2002, 2022 dia sudah jadi bos besar. Kalau diparkirkan mobil itu di gor, saya tidak yakin tidak juga muat itu. 300 buah bus, kemana kita taruh? Apa yang dia buat? 3 hal yang dilakukannya perubahan dalam hidupnya sejak 2002 yang lalu. Pertama, perubahan besar yang dilakukannya adalah perubahan kualitas sholat. Kalau sebelumnya masih lalai, mulai tepat waktu. Kalau sebelumnya jarang berjamaah, mulai ke masjid. Kalau sebelumnya mulai tidak peduli dengan solat-solat sunat, mulai rutin. Dia buat perubahan pertama dari kualitas solat. Karena kita tahu satu keberkahan yang paling besar justru dimulai dari solat kita. Bahkan Rasul tawarkan, andaikan kamu tahu
andaikan kamu mengerti 2 rakaat solat sunat fajarmu jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Apalah arti pangkat dan jabatan? Kalau lebih baik dari dunia, justru dimulai dari solat. Jaminan rezeki juga dari solat. Wa'mur ahlaka bis solah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa. Bonus bagi orang-orang yang terpelihara solat bersama keluarganya. Yang kedua, apa yang dia buat? Dia mulai berbagi, dia mulai menolong dan membantu yang susah. Berapa banyak yang dia tolong orang? Catatan kemarin di awal 2022 ini, anak yatim yang dia urus, dia biayai dan dia kasih belanja 5.361 orang. Jadi rupanya begitu kita mau perbaikan kualitas solat, mau berbagi, Allah juga lihat, Allah juga ganti, Allah juga bayar dengan bayaran yang lebih besar. Bertambah rezekinya, bertambah sedekahnya, tambah rezekinya, tambah infaknya, tambah rezekinya, tambah mengalir bantuannya kepada yang membutuhkan. 2. Yang ketiga, apa yang dia buat? Ini mungkin agak susah kita, tapi paling tidak kita mulai mengangsur-angsur untuk menambah kualitas ibadah kita. Pengakuan anaknya Pak Haryanto itu yang punya 300 buah bus dan 2.000 karyawan di tahun ini, jalur treknya Jawa Barat sampai Jawa Timur, dia sudah mulai puasa sejak dia pensiun itu 20 tahun yang lalu. 4 hari cuma yang batal tiap tahun, 4 hari cuma yang tidak puasa. 1 Syawal, 13 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, hari tasyrik itu. Lainnya full semua. Berarti selama 20 tahun belakangan sejak pensiun dia tidak pernah sakit. Dia tidak pernah batal puasa. Kalau puasa kan biasanya hitungannya kepada kesehatan. Kalau kurang sehat, sakit, itu tidak mungkin puasa. Bapak Ibu bisa ngitung-ngitung sebenarnya. Kita bisa ngambil pelajaran penting. Rasul sudah kasih bonus untuk kita itu. Sumu tasihhu, puasalah kamu badanmu lebih sehat. Maka jangan menunggu Ramadan baru akan puasa. Jangan menunggu Ramadan baru ke masjid. Jangan menunggu Ramadan baru akan bersedekah. Jangan menunggu dan menunggu, karena kita belum tentu akan dikasih umur panjang sampai Ramadan yang mendekat kita sekarang. Apa Ibu, tiap orang punya waktu untuk berubah, tapi kita tidak mungkin kembali ke masa lalu. Hari ini adalah kenyataan, masa lalu adalah kenangan, tapi hari yang akan datang adalah impian, harapan dan cita-cita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا